Jadi ternyata Amerika sekarang punya partai politik baru yang bernama United Muslims of America, atau dikenal juga sebagai Ummah the Nation. Dan partai ini diluncurkan langsung oleh Sniko sendiri. Dan teman-teman, kalau kalian ingin sebuah partai gagal sebelum dimulai, Sniko benar-benar orang yang paling tepat untuk melakukannya. Kota New York, saya sedang mengerjakannya sekarang. Kita butuh lebih banyak perwakilan. Jadi saya ingin memulai sebuah partai politik dan saya ingin mendirikannya di kota New York. Saya sedang mengerjakannya sekarang. Mungkin saya mengumumkan ini terlalu cepat, tapi saya sangat antusias membicarakannya karena saya mendapatkan ide ini tadi malam. Saya sedang berdoa ke Haji. Jadi oke, saya ingin membangun sesuatu, kamu tahu. Dan saya belum cukup siap secara Islam untuk ke masjid atau semacamnya. Jadi, Maksud saya, secara harfiah, strategi politik terburuk yang bisa kamu lakukan untuk sebuah kampanye adalah mengumumkan sebuah partai sehari setelah kamu memikirkannya. Maksud saya, jelas, ini benar-benar resep untuk sukses. Semuanya. Kerja bagus, Niko. Dan tentu saja, kita akan meninjau sisa video ini dan pengumuman besar tentang rencana Muslim untuk mengambil alih Amerika. Tapi pertama-tama, bagi kalian yang belum mengenal Sniko, maksud saya tidak tahu apakah kalian tahu apa yang diyakini orang ini, tapi ini mungkin bisa memberi kalian sedikit pemahaman. Ini adalah seorang gamer dengan jutaan pengikut. Dia menjadi sangat terkenal beberapa tahun lalu, tapi kalian mungkin mengingatnya dari video di mana dia berbicara tentang bagaimana New York akan menjadi New Yorkistan. Ya, itu dia yang mengatakan bahwa Islam berencana mengambil alih Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, dengarkan apa yang dia katakan tentang Taliban. pertama, saya pikir kita semua bisa meminta maaf kepada Taliban. Dan saya berbicara dengan beberapa orang Afghanistan setelah Jumatan kemarin saat mempersiapkan tur Asia Tengah saya. Ternyata saya sebenarnya termakan propaganda Barat. Saya yakin kalian semua pernah mendengar ini, di mana mereka bilang perempuan tidak bisa sekolah di Afghanistan. Itu tidak benar. Mereka bisa pergi ke madrasah, mereka bisa pergi ke sekolah Islam. Jadi pada dasarnya, alasan mereka mengatakan perempuan tidak bisa sekolah di Afghanistan adalah karena mereka tidak ingin ada pengaruh barat. Dan mereka benar-benar merasa dibenarkan, karena lihatlah pengaruh barat. Perempuan di Amerika mencekik bayi mereka sampai mati dengan tali. Maksudku, coba lihat perempuan-perempuan ini. Bukankah mereka terlihat sangat bebas? Jadi kenapa mereka mau nilai-nilai barat Amerika yang Judeo-Kristen mempengaruhi perempuan yang ingin mereka lindungi dan hormati? Maksudku, aku suka fakta bahwa dia membawa contoh Lindsay Clancy sebagai bukti kegagalan perempuan barat. Bukan para pelaku bom bunuh diri yang telah meresahkan dunia selama 50 tahun terakhir. Tapi bagaimanapun juga, kita bisa membicarakan itu nanti. Mari kita kembali ke peluncuran ini dan apa yang sedang terjadi. Moink. Bisakah saya bergabung sebagai seorang Kristen? Tentu, ya, Sherry. Oke, ayo kita dengarkan. Hal yang benar-benar saya kuasai saat ini adalah benar-benar mampu melawan propaganda. Jadi saya ingin menamainya United Muslims of America. Ini adalah partai politiknya, United Muslims of America. UMA, dan itu singkatan dari apa? UMA, maksud saya UMA. Kalian tahu nggak kalau dia bukan hanya seorang kandidat politik, dia juga jenius dalam pemasaran. United Muslims of America. UMA ini. Ini akan menjadi partai kita insya Allah. Dan kita berbasis di kota New York. Benar? Dan kita punya Ayatollah Mudani di kota New York. Ini bukan apa-apa. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi aku ingin melakukannya. Apakah kamu sadar bagaimana dia benar-benar memanggil Mamdani dengan sebutan Ayatollah Mamdani? Seperti pemimpin, raja, Mondani. Orang-orang New York benar-benar celaka. Mungkin berbasis di sini. Karena bahkan Malcolm X misalnya, Malcolm X bermarkas di New York City pada tahun 60-an. Dan saat itu, Muslim di Amerika memiliki pengaruh politik yang begitu besar. Maksudku, bukankah kamu suka bahwa Sniko sebenarnya baru saja membandingkan dirinya dengan Malcolm X? Bukan secara sadar, dan bukan secara terang-terangan. Tapi seperti, ya, inilah yang dikatakan Malcolm X. Inilah yang harus kita lakukan. Duh, astaga Sniko. Tetaplah duduk di ruang game membicarakan hal-hal yang tidak penting dan mempermalukan dirimu sendiri. Mempermalukan dirimu sendiri daripada mencoba meluncurkan partai politik, sayang. Sedikit nasihat bijak dari rekan dan teman lamamu, Mira. Cuma bercanda. Aku tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah bekerja dengannya. Sejak saat itu, semuanya jadi sangat sepi. Sejak saat itu, Muslim di Amerika semuanya sudah disusupi oleh Partai Demokrat. Semuanya juga sudah disusupi oleh kubu kiri. Maksudku, Bukankah kamu suka fakta bahwa dia mengatakan bagian muslimnya, muslim di Amerika disusupi oleh Partai Demokrat? Padahal kamu punya banyak bukti tentang para Islamis. Secara harfiah, mereka mengatakan dengan lantang, kami menggunakan para Demokrat. Kami memilih mereka dengan ideologi mereka yang gila. Karena kami tahu, mereka sangat mencintai semua orang sampai mereka bahkan mencintai empati kami yang bunuh diri, supaya kami bisa mendapatkan kekuasaan. Dan di sini, entah bagaimana dia berhasil memutarbalikkan bahwa justru para Demokrat yang jadi masalah. Tunggu sebentar. Kamu secara terbuka mengklaim bahwa kamu menggunakan Partai Demokrat sebagai identitas kebangsaan, sebagai agama, sebagai kelompok, sebagai entitas politik, apapun sebutan yang kamu inginkan, seperti Islamis.
Dan sekarang justru Partai Demokrat yang dianggap bermasalah. Muslim harus jungkir balik supaya DSA mau menerima mereka. Mereka harus menari dengan benar, mengikuti lagu Taylor Swift supaya tidak disebut teroris. Lalu menyenangkan orang kafir dan berkata, aku sangat mencintai orang Yahudi. Apakah kamu menyadari bahayanya? Bagaimana dia memulai dengan membicarakan Partai Demokrat? Lalu dia menyebut DSA. Seolah-olah DSA adalah perwakilan dari Partai Demokrat. Seolah-olah DSA itulah Partai Demokrat. Padahal itu masih merupakan kelompok kecil, ekstremis, radikal, dan gila yang sedang berusaha mengambil alih dan cukup berhasil, tapi belum benar-benar menjadi representasi Partai Demokrat. Tapi beginilah cara kerja manipulasi licik di dunia maya. Kamu membicarakan bagaimana Partai Demokrat adalah masalahnya, dan bagaimana mereka sebenarnya bukan Demokrat, mereka adalah DSA. Dan betapa kerasnya kita harus berjuang untuk mendapat bagian di dalamnya. Dan itu benar-benar menjijikan. Yudaisme itu yang terbaik. Saya suka Yudaisme. Saya suka Yudaisme. Jadi rasanya, ya Tuhan bro. Apakah kita mencintai Islam? Mari kita cintai Islam. Ini bakal butuh banyak kerja. Akan ada lebih banyak tanggung jawab. Tapi ini adalah tugas yang sudah lama saya pikirkan, ingin saya ambil. Dan bagaimana benar-benar melakukan sesuatu, bukan hanya bicara saja. Kamu tahu, saya di sini disiaran langsung, dan ini lucu. Kita di sini, wah, hey, kamu tahu? Hey, Saya ingin kembali. ini lucu. Tapi ayo lakukan sesuatu. Kamu tahu, ayo lakukan sesuatu. Baiklah. Bolehkah saya ikut sebagai seorang Kristen? Tentu, ya, tentu saja. Kenapa kamu begitu gila dan ingin ikut partai ini sebagai seorang Kristen, bodoh? Sherry, di mana? Well, maksudku, ya, bolehkah aku ikut sebagai seorang Kristen? Aku tidak tahu. Lihat, ada beberapa hal yang belum dia pikirkan dalam partai ini yang dia buat tadi malam, dan sekarang dia umumkan ke publik. Dan dia masih belum menemukan semua poin tentang bagaimana partai ini akan berjalan. Maksudku, ya iyalah. Bisa aku ikut? Sebenarnya aku belum. Aku harus memikirkan semua hal ini. Aku baru saja menemukan seperti aku cuma senang membicarakannya karena akhirnya aku menemukan ide ini tadi malam saat sholat tahajud, sholat malam. Aku sudah berpikir berbulan-bulan tentang apa yang harus dilakukan. Menurutku ini yang paling masuk akal. Ini adalah bidang di mana keahlianku paling berguna karena semuanya tentang propaganda media sosial. Ini benar-benar berbeda dengan tahun 60-an karena sekarang semuanya ada di internet. Semuanya retorika Twitter. Semuanya ada secara online. Semuanya propaganda. Dan jika kamu bisa menghentikan propaganda sebelum menyebar, kamu bisa membuat perbedaan. Secara harfiah mengakui bahwa semua yang dia lakukan adalah propaganda. Tidak bisa dipercaya. Mencegah lebih banyak serangan. Ini bisa membuat kita aman. Kita punya kebebasan beragama di negara ini. Mereka mencoba mengambilnya dari kita. Mereka mencoba menghentikan visa pelajar bagi orang-orang yang mengkritik Israel. Tentu saja. Tentu saja, tentu saja, tentu saja, tentu saja. Tentu saja. Selalu kembali ke Israel karena mereka tidak pernah bisa memikirkan sesuatu yang lebih orisinal. Sangat membosankan dan memalukan. Ingin melarang Islam. Istri Andrew Wilson berkata, larang Islam. Saya bilang insya Allah dunia akan menjadi muslim. Alex Jones, para pejuang kebebasan berbicara ini. Apakah kamu melihat bagaimana sayap kanan benar-benar berubah total dari semua yang dulu mereka perjuangkan? Selama 10 tahun, mereka bilang fakta, tidak peduli dengan perasaanmu. Jadi menurutku, kita semua bisa setuju bahwa umat tidak akan menjadi sangat sukses. Mereka mungkin telah memilih perwakilan yang bodoh untuk itu. Tapi sepertinya Sniko sedang butuh sesuatu untuk dilakukan, karena lamaran pernikahannya gagal. Dan sekali lagi, kita punya cerita yang tidak orisinal tentang seorang pria yang hatinya hancur. Jadi dia memutuskan, karena tak bisa menaklukkan gadis itu, dia akan menaklukkan dunia. Mirip dengan lamaran pernikahan yang tadi saya bicarakan di awal siaran. Kalau kamu di sini untuk mendengarkan monolog tentang gadis yang ingin menikah ini, dia bilang begini, aku tidak mau, aku takut orang tuaku bilang tidak. Pada dasarnya, gadis ini ingin menjalin hubungan yang haram, karena dia takut kalau dia meminta izin kepada orang tuanya, mereka akan bilang tidak, dan hubungan itu tidak akan mungkin terjadi. Benar kan? Ingat saja, pria yang berencana menyebarkan propaganda ke seluruh dunia karena dia ahli dalam hal itu, ternyata tidak bisa melakukannya dengan gadis yang dia cintai sendiri. Jadi dia menunda-nunda, karena pada akhirnya kamu harus meminta izin kepada orang tuamu. Pada akhirnya kamu harus mendapatkan izin, atau tidak. Ya, Tapi itu yang aku katakan padanya. Dan aku pikir itu keren. Aku bilang, bro, jangan takut sama orang tuamu. Takutlah sama Allah. Ya, orang tuamu memang bisa menakutkan. Kamu takut sama jawaban mereka, tapi takutlah sama Allah. Ngerti kan? ternyata dia lebih takut sama orang tuanya daripada takut sama kamu. Dan Sniko, seperti yang kita tahu dalam agama Islam, itu bukan resep untuk sukses kan? Sayangnya buat Sniko, sepertinya dia nggak cuma kehilangan calon istrinya dan harga dirinya, tapi juga kehilangan partai politik sebelum dia bahkan mulai. Dan aku nggak bisa bilang kalau aku sedih soal itu. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.